Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan gue Sandi. Dan pada video kali ini kita mau jalan-jalan. Kita mau kemana, San? Kita mau ke Setir Kanan Semarang nih Sobat Setir. Bener banget, karena kemarin kan Setir Kanan udah sempat nge-review Setir Kanan Kuningan ini. Videonya Adia sama Giani. Dan pada kali ini kita mau visit ke Setir Kanan yang ada di Semarang. Dan pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan dengan mobil-mobil pilihan kami. Lo pilih apa, San? Gua pilih Innova Reborn yang varian diesel nih Sobat Setir. Dan gua akan naik ini, Prius HEV. Dan pada video kali ini kita akan ngasih tahu alasan kenapa kita pilih mobil-mobil ini. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang gue udah di dalam Innova Reborn yang varian diesel nih. Kenapa gue milih mobil ini untuk jalan-jalan ke Semarang? Yang pertama itu karena dia 7-seater. Jadi kalau keluarga Indonesia kan biasanya anak, terus istri, terus mungkin bawa kakek atau nenek. Itu bisa banget nih di mobil ini. Jadi row paling belakangnya bisa dibuka, jadi bisa muat 7 orang. Jadi kalau bawa anak kecil pun dia masih nggak kesempitan. Terus ditambah di paling belakang itu dia juga dapat blower AC, jadi nggak diskriminasi banget gitu duduk di paling belakang. Jadi blower AC-nya tuh ada 3. Terus di bagian depan itu juga banyak cup holdernya. Di bagian kanan kiri dari dashboard juga itu ada cup holder. Terus di bagian bawah dari pintu kanan kiri juga ada cup holder, dan ada 1 cup holder di konsol tengah ini nih Sobat Setir. Lanjut ke visibilitasnya. Di bagian pilar A-nya ini walaupun agak tebel, dia tapi ada kaca kecil gitu nih Sobat Setir. Jadi ngebantu banget kalau misalkan kalian mau belok-belok terus di jalan yang sempit, itu masih oke banget. Terus mobil ini juga ground clearance-nya tinggi. Jadi kalau misalkan mau jalan lewat jalan yang rusak ataupun berlobang, itu masih oke banget. Terus di bagian mesinnya juga, dia menggunakan mesin 2GD yang udah terkenal banget tangguh. Dia berkapasitas di 2400 cc turbo, dikawinkan dengan transmisi 8 percepatan dari Toyota dan berpenggerak roda belakang. Jadi kalau misalkan mau nanjak-nanjak itu aman banget. Terus habis itu juga dia menggunakan sasis leather frame yang pastinya kuat banget nih Sobat Setir. Jadi kalau misalkan mau bawa banyak barang ataupun orang yang banyak, penuh gitu misalnya, dia nggak akan yang blesek ke bawah gitu. Untuk suspensinya sendiri dia tergolong nyaman, dia nggak yang mentul-mentul gitu, tapi masih antep juga kalau dibawa. Terus ini gua bawa kecepatan sekitar 90, itu dia ada di RPM-nya 1500, jadi nggak terlalu berisik juga untuk suara mesinnya, nggak masuk ke dalam. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, diesel zaman dulu itu masih suka masuk ke dalam, tapi ini nggak terlalu masuk ke dalam nih suaranya. Untuk getarannya juga minim. Dan untuk road noise-nya sendiri, dia itu nggak terlalu berisik nih Sobat Setir. Gue di kecepatan 90, tadi gue udah mention, itu nggak terlalu masuk. Terus untuk di luar juga, itu nggak terlalu masuk. Kalau gue buka kaca sedikit, nah ini kan berisik banget nih. Tapi begitu gue tutup, dia nggak terlalu berisik. Nice banget. Oke, masuk ke posisi duduknya. Di sini tinggi gue 174 cm, dia posisi duduknya tuh bisa di-adjust nih Sobat Setir. Mulai dari maju mundur kursinya, ini secara manual. Terus kemudian naik turun juga dia bisa. Jadi kalau mau posisi duduk yang commanding gitu, dia tinggal dinaikin ke atas gini. Ataupun kalau mau posisi yang santai, relax, dia bisa diturunin ke bawah gini. Jadi sesuai dengan keinginan Sobat Setir saja. Kemudian di bagian setirnya juga, dia bisa tilt dan teleskopik. Jadi semakin nyaman nih duduknya. Kalau misalkan nyetir jarak jauh kan kadang-kadang suka pegal ya. Tapi kalau pakai mobil ini tuh nyaman banget nih, karena dia bisa di-adjust tilt dan teleskopiknya. Kemudian di bagian tengah sini itu juga ada 3 mode berkendara ya, mulai dari Eco, terus dia juga punya power, dan juga kalau misalkan dimatiin dia bisa normal. Nah kalau untuk Eco sendiri, dia memang untuk irit-iritan ya, tapi tetap kalau misalkan diesel terus turbo, dia tetap bisa ngacir kok. Kemudian kalau misalkan powernya kita pencet, nah dia RPM-nya dia langsung naik, dan buat nyalip-nyalip ini enak banget sih. Cuman imbasnya dia jadi akan lebih boros. Sekarang gue mau pakai Eco aja, karena gue mau jalan santai. Mobil ini dibekali mesin 2GD yang berkapasitas di 2400 cc turbo diesel yang menghasilkan tenaga di 149 PS dan torsinya ada di 360 Nm. Mengingat mobil ini dimensinya juga cukup besar, dia ada di panjangnya 4,7 meteran, kemudian lebarnya dia ada di 1,8 meteran, dan tingginya ada di 1,7 meteran. Dan untuk ground clearance-nya sendiri, mobil ini itu memiliki
Ground clearance sekitar 178 mm. Dan untuk mesin tersebut, kalau misalkan mau dipakai dalam kota, ini juga udah cukup banget karena pastinya irit, dia solar. Tapi kalau misalkan mau dipakai luar kota, dia juga tenaganya ngisi terus karena ada turbonya nih Sobat Setir. Untuk fuel consumption-nya berapa, itu nanti gue bakal umumin di setir kanan semalam. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, alasan gue kenapa membawa Prius HEV ini untuk pergi ke Semarang adalah tentunya mobil ini sebuah kendaraan hybrid Sobat Setir. Hybrid itu banyak banget kelebihannya. Yang paling pertama nih adalah fuel consumption-nya. Membawa kendaraan hybrid tentunya lebih irit konsumsi bahan bakarnya. Jadi pengeluaran kita juga jadi semakin kecil lagi. Seperti itu. Selain berkontribusi kepada dompet, berkontribusi juga kepada lingkungan. Jadi kan secara emisi gas buang gua jadi lebih kecil. Berharap semoga langit jadi semakin biru nih Sobat Setir, seperti itu. Selain itu, dari segi tenaga, hybrid juga memberikan tenaga yang lebih besar karena dibantu dengan motor listrik. Ngebahas masalah tenaga, Prius HEV ini itu menghasilkan tenaga sebesar 72 kW dengan torsi sebesar 142 Nm untuk mesin combustion engine-nya. Sedangkan untuk motor listriknya itu sebesar 70 kW dengan torsi sebesar 185 Nm. Makanya walaupun dia bisa irit, tapi dia juga bisa ngebut nih kayak gini Sobat Setir. Wuhuu. Nice banget. Tenaganya selalu ada, terutama ketika lagi pengen nyalip-nyalip. Seperti itu. Jadi itu adalah kelebihan hybrid. Itu adalah alasan gue kenapa bawa mobil ini. Selain itu, mobil ini juga memiliki interior yang nyaman. By design, udah new gen Toyota, mirip sama bZ4X. Dashboardnya, instrumen clusternya, steering wheel-nya, itu mirip. Jadi rasanya ya up to date aja gitu, modern gitu rasanya. Selain itu, dari segi posisi duduk juga enak. Posisi duduknya ergonomis banget. Pakai banget ketika kita sedang melakukan perjalanan jauh seperti ini Sobat Setir. Jadi nggak gampang capek dan nggak gampang pegel juga. Enak banget, baik joknya maupun dari steering wheel-nya, seperti itu. Nah, ngebahas masalah capek dan pegel, mobil ini juga dibantu oleh sistem TSS atau Toyota Safety Sense. Nah, Toyota Safety Sense ini kan dia punya fitur Adaptive Cruise Control. Ketika di perjalanan jauh seperti ini, gue bisa mengaktifkan melalui buttons yang ada di bagian kanan dari steering wheel. Tinggal pencet aja, kita bisa jaga jarak dengan kendaraan depan, bisa kita atur, dan kita juga bisa atur kecepatannya melalui si cruise control-nya tadi. Dan dia juga sudah memiliki fitur lane following assist dan lane keeping assist juga. Jadinya mobil bisa menyetir secara semi autonomous. Nah, fitur ini kepake ketika perjalanan jarak jauh karena kita jadi lebih nggak capek lah. Kita fokus tetap harus fokus nyetir, tapi selebihnya mobil bisa melakukan kendara dengan sendirinya. Jadi kita tinggal ya adjust aja kalau misalnya tiba ada apa-apa. Yang pasti kita harus siap menginjak rem dan memutar setir. Harus tetap awas lah Sobat Setir, walaupun memang mobilnya bisa berjalan secara semi autonomous. Nah gitu, jadi banyak banget kelebihannya, banyak banget alasannya. Dan oh iya, satu lagi, desainnya cantik banget, eye catching banget. Ini adalah salah satu Prius yang paling cantik menurut gue. Baik dari segi eksterior, juga kelihatannya wah futuristik banget, desainnya manis banget, dari depan juga cantik banget, tipis-tipis kayak gitu ya. Serta ya interior yang nyaman, jadi gue mendapatkan semuanya gitu. Rasa berkendara yang nyaman, konsumsi bahan bakar yang lebih irit, teknologi dan fitur-fitur canggih yang membantu gue selama perjalanan, dan jadi center of attention juga. Seperti itu. Itu adalah alasan kenapa gue bawa mobil ini ke Semarang. Oke Sobat Setir, akhirnya kami sampai di destinasi terakhir, yaitu setir kanan Semarang. Gimana San perjalanan lu San? Wah gila, perjalanannya seru banget ya. Mulai dari jalanan macet-macetan, terus habis itu jalanan lancar, panas, hujan. Wah gila, asik banget bawa mobil ini nih. Oke, kalau gue sendiri di Prius HEV ini gue bener-bener sesuai dengan alasan gue kenapa gue bawa mobil ini. Jadi gue mendapatkan iritnya, pakai hybridnya, gue juga mendapatkan teknologinya, serta stylenya. Ganteng kan gue sama Semarang? Parah, ini keren banget sih di jalan tadi. Yoi. Nah, ngebahas masalah konsumsi. Gimana konsumsi lu, San? Tadi gua tuh dapat fuel consumption rata-ratanya ada di 13,6. Itu nggak terlalu irit, tapi nggak terlalu boros juga sih menurut gua. Karena dipakainya buat ya salip-salip juga, terus habis itu macet-macetan juga.
Oke. Gitu. Kalau Dan Mas- gua dapat 1:23. Wih, kita bedanya lumayan nih. Gua 1:23 karena emang kan ini hybrid, Iya sih. ya kan? Terus juga tadi nyetirnya gua santai sih San, lari di atas 100 kan normal lah gitu. Terus pas lagi panas banget gua AC pakai fan 2. Gua juga Suhu tadi selalu pakai low, fan ya kan? 2, bener. Sama. Panas banget. Terus kita juga tentunya nyoba performa dikit-dikit lah ya di jalan tol dari mobil ini gitu. Jadi dapat 1:23. Nah, mungkin kalau misalkan kita emang beneran eco driving San yang ambisius gitu ya, mungkin bisa lebih dari itu San. Mungkin Iya lu bisa sih. 1:15, 1:16 mungkin Iya ya. sih. Dan gua pun bisa 1:30 mungkin. Benar. Gitu. Tapi oke lah, itu hasil perjalanan kami hari ini ya. Yap. Nah, Sobat Setir, karena keseruannya nggak sampai hari ini aja, karena besok di video selanjutnya kita akan ngerebek nih. Benar. Gerebek setir kanan Semarang, bener banget. Nanti akan kita mampir, terus kita juga share ke Sobat Setir, ada keseruan apa sih di tempat ini, gitu. Makanya, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. serta follow akun Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gua Sandi. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Hihi. Warga Semarang nyari mobil bekas harga cerdas. Tonton video ini sampai habis. Let's go! Kita mau ke setir kanan Kuningan. Sorry, Ini kuningan. setir kanan Semarang. 360 Nm. Sorry.